Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu Dewan Juri Olimpiade Ilmiah Universitas Indonesia yang kami hormati. Perkenalkan kami dari Tim 6 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia akan mempresentasikan proposal PKM penerapan IPTEK kami yang berjudul Lingkungan Kerja yang Ramah Tenaga Kerja bagi kelompok tunadaksa sebagai unique selling point kedai kopi berempat. Tim kami beranggotakan Farhana Alida Giri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Sosiologi dan selaku Ketua Pelaksana Kegiatan, dan beranggotakan Aska Nurul Farhanah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Sosiologi, dan Mudia Razantiara dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Sosiologi. Bapak dan Ibu Dewan Juri, pernahkah kita terpikirkan bagaimana jadinya bila hanya ada satu jenis toko di lingkungan kita? Dan kita tidak dapat membedakan antara satu toko dengan toko lainnya karena tidak ada poin unik yang terkandung di dalamnya. Tentu kita akan bingung dan merasa tidak perlu untuk mencari tahu toko yang lainnya, bukan? Bila demikian, inilah kondisi yang ditakutkan oleh penjual karena dapat merugikan mereka. Berikutnya, apa yang akan kita lakukan bila terdapat satu toko yang berbeda, yang memberikan poin uniknya? Tentu kita akan terdorong untuk dapat mencari tahu, menghampiri, hingga mungkin lebih tertarik untuk membeli komoditas di sana, bukan? Adapun yang demikian rupanya dapat kita sebut pula sebagai unique selling point, yaitu salah satu strategi pemasaran dan bisnis yang menjadi andalan para pengusaha untuk dapat memberikan daya tarik bagi konsumen dan meraup keuntungan yang lebih. Meski demikian, tidak semua pelaku usaha mampu mengidentifikasi dan memberikan inovasi dalam bentuk unique selling point bagi usahanya. Berikut adalah identifikasi masalah yang kemudian salah satunya kami identifikasi pada mitra kami, yakni Kopi Berempat. Kopi Berempat merupakan UMKM yang dirintis Ibu Meyanti sejak bulan Januari tahun 2021. Sejak bulan Januari hingga September, Kopi Berempat berhasil menjual produknya yang berupa minuman kopi botolan kekinian hingga 2.000 botol menggunakan platform online maupun offline. Meski demikian, bila ditelisik lebih lanjut, penjualan setiap bulan menjadi stagnan, bahkan menurun hingga 30%. Setelah ditelusuri lebih lanjut, kami menemukan masalah pada mitra kami berupa minimnya kejelasan terkait unique selling point kopi berempat di antara 2.937 kedai kopi di Jabodetabek. Terlepas dari kualitas minuman kopi yang berdaya saing, hal ini menyebabkan konsumen tidak lagi memiliki dorongan untuk dapat membeli kopi di sana maupun untuk datang langsung ke kedai yang ada. Untuk itu, kami mencoba memberikan solusi dengan berlandaskan penerapan IPTEK dari ilmu ekonomi dan kewirausahaan sosial dengan cara menyediakan lingkungan kedai kopi yang inklusif dan ramah bagi penyandang tunadaksa sebagai unique selling point Kopi Berempat. Hal ini dilandaskan pada peluang yang kami temukan, di mana terdapat lebih dari 250.000 angka pengangguran dari kelompok tunadaksa, dan dari segi kompetitor analisis kami mengidentifikasi hanya 3 kedai kopi di Jakarta yang inklusif terhadap kelompok disabilitas sebagai pekerja. Dengan demikian, kami dari tim 6 PKMPI FISIP UI yang beranggotakan Farhanah, Aska Nurul, dan juga Mudia Razantiara, serta dosen pembimbing Dr. Lydia Triana, mengusulkan solusi berupa lingkungan kerja yang ramah tenaga kerja bagi kelompok tunadaksa sebagai unique selling point kedai kopi berempat. Adapun rumusan masalah yang kami usulkan ialah untuk mencari tahu bagaimana inovasi unique selling yang tepat bagi mitra kedai kopi berempat. Dan berikut adalah tujuan kami untuk menetapkan unique selling point sebagai solusi bagi mitra kedai kopi berempat. Selanjutnya dari PKMPI ini kami memproyeksikan target luaran berupa laporan kemajuan, laporan akhir, modul penyuluhan, dan alat pendukung kerja. Adapun manfaat bagi mitra ialah penempatan unique selling point sebagai solusi peningkatan daya tarik konsumen dan menjadikan usaha mitra sebagai model percontohan bagi kewirausahaan sosial dengan lingkungan kerja yang ramah bagi kelompok tunadaksa. Inovasi yang kami bawakan dilandasi oleh tinjauan pustaka yang diadaptasi dari ilmu pengetahuan inovasi dan kewirausahaan sosial dan jurnal-jurnal pendukung lainnya. Di mana terkait penelusuran kami, tren kopi di Indonesia mengalami peningkatan konsumsi kopi di Indonesia selama 10 tahun terakhir, yaitu menyentuh angka 44%. Adapun konsumen kopi paling banyak adalah kalangan anak muda. Selain itu, menanggapi permasalahan yang dialami oleh mitra kami memberikan solusi berupa unique selling point. Dalam hal ini, unique selling point merupakan salah satu strategi bisnis kewirausahaan sosial untuk membedakan produk inovatif milik kita dan produk pesaing.
Untuk memasarkan unique selling point dari suatu produk, pengusaha harus memiliki strategi pasar yang tepat sesuai dengan karakteristik target pasar. Bentuk unique selling point yang kami tawarkan kepada mitra kami adalah membuat usaha berbasis kewirausahaan sosial yang menyediakan lapangan kerja ramah untuk kelompok tunadaksa. Tunadaksa merupakan orang-orang yang memiliki kelainan fisik, khususnya pada anggota badan yang memiliki sifat menetap pada alat gerak seperti sendi, tulang, dan juga otot. Meskipun kelompok tunadaksa memiliki keterbatasan pada fisiknya, mereka tetap memiliki kesempatan bekerja yang sama seperti orang lain. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang penyandang disabilitas di tempat kerja, partisipasi tunadaksa masih minim apabila dibandingkan dengan pekerja lainnya. Menurut LPM FEB UI, pada akhir tahun 2016, hanya 51,2% tunadaksa yang berpartisipasi dalam dunia kerja. Hal ini dikarenakan terdapat kesenjangan keterampilan tunadaksa, rendahnya tingkat pendidikan tunadaksa, dan masih ada sikap diskriminatif terhadap kelompok tunadaksa di masyarakat. Mengatasi hal ini, kami memberikan solusi unique selling point bagi kopi berempat dengan menyelaraskan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan sebelumnya, kami mengajukan solusi unique selling point dengan kerjasama mitra usaha kopi berempat dan mitra komunitas Yayasan Disabilitas Mandiri Indonesia atau YDMI. Kami membagi beberapa tahapan dalam metode pelaksanaan solusi yang kami tawarkan. Diawali dengan membuat inovasi fasilitas untuk pekerja disabilitas. Inovasi ini adalah inovasi kursi roda yang menggabungkan kursi roda elektrik konvensional berbahan aluminium dengan tray atau tatakan dengan bahan dasar plastik. Hal ini untuk memudahkan mobilitas dalam membuat dan mengantarkan pesanan bagi pekerja tunadaksa yang berposisi sebagai front of house di usaha kopi berempat. Selanjutnya muncul pertanyaan, bagaimana inovasi tersebut difungsikan dalam bekerja? Penggunaan kursi roda diterapkan dengan sistem peminjaman ketika shift pekerja tunadaksa, sehingga kursi roda dijadikan inventaris untuk mitra usaha. Inovasi ini sendiri dapat digunakan dengan mudah untuk tunadaksa dengan kriteria disabilitas fisik di bawah 50%. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kerjasama dengan mitra komunitas, kami akan mengadakan penyuluhan dan pelatihan tunadaksa dan dilanjutkan dengan evaluasi dan pengembangan. Penyuluhan dan pelatihan sendiri meliputi beberapa rangkaian kegiatan. Pertama, kami akan mengadakan penyuluhan informasi dan kerjasama melalui platform Zoom secara daring untuk memberikan head start atau info awal untuk calon pekerja tunadaksa. Kedua, akan dilakukan training secara luring untuk kesiapan kerja sebagai waiters dan barista. Selanjutnya akan dilakukan sosialisasi silang antara mitra usaha dan mitra komunitas EDMI. Terakhir, dari penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan, akan disusun modul baku pelatihan untuk kelompok tunadaksa didasari oleh pretest dan posttest peserta pelatihan. Setelah pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan berlangsung, dilakukan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut. Data yang diperoleh dari pelatihan dan sosialisasi silang akan digunakan untuk evaluasi model kerja dan model usaha. Kemudian, evaluasi yang didapat dari pelatihan atau training sendiri akan dijadikan parameter pengembangan pelatihan untuk model kerjasama dan pelaksanaan evaluasi berdasarkan modul evaluasi sirkular antar seluruh pihak yang bekerjasama. Selanjutnya, dapat terlihat model implementasi metode yang terbagi menjadi 3 sektor. Sektor pertama adalah operational support, yaitu kerjasama dengan EDMI untuk menyalurkan teman tunadaksa yang siap bekerja dan melakukan implementasi pembuatan kursi roda. Sektor kedua adalah sektor social implementation yang menjadi output dari inovasi ini, yaitu menciptakan solusi kewirausahaan sosial yang ramah dan inklusif, serta menciptakan benchmark untuk usaha lain membentuk lingkup kerja yang inklusif. Sektor ketiga adalah USP atau Unique Selling Point, yaitu adanya keterbukaan kesempatan bekerja bagi tunadaksa sebagai pembeda dengan usaha lainnya. Bersamaan dengan ini, customer juga diberikan informasi mengenai disabilitas. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tahapan alur pelaksanaan yang tertera. Diawali dengan penyusunan rencana, kemudian wawancara dan diskusi dengan mitra yang telah dilakukan oleh tim, dilanjutkan dengan sosialisasi silang antara mitra usaha dan komunitas. Setelah itu dilakukan tahap uji coba implementasi inovasi kursi roda dan penyuluhan serta pelatihan tunadaksa. Setelah tahapan tersebut diimplementasikan, kami akan melakukan asesmen apakah sudah sesuai dengan kebutuhan mitra usaha. Apabila jawabannya ya, maka dapat disusun peraturan baku dan modul sebagai keluaran dari proyek ini. Apabila tidak, maka akan dilakukan evaluasi dan penyusunan rencana kembali. Berikut merupakan rancangan dana kegiatan kami yang diproyeksikan memiliki kebutuhan anggaran sebesar 8.464.560 perak. Selanjutnya, berikut merupakan jadwal kegiatan kami yang akan dilaksanakan selama 3 bulan dari tahap perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Berikutnya adalah lampiran dokumentasi wawancara kami bersama mitra, Yayasan Difabel Mandiri Indonesia, dan salah satu informan dari kelompok tunadaksa. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan di dalam proposal PKMPI kami. Demikian usulan proposal PKM yang telah kami buat.
Terima kasih.